Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Rangga Satria, NIM 2301031004 dari kelas 1B Prodi D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Padang. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara perhitungan komponen-komponen yang digunakan pada rangkaian star delta otomatis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja videonya. Yang pertama yaitu adanya in nominal motor. In nominal motor adalah arus yang diharapkan mengalir saat motor beroperasi pada beban penuh. Untuk menghitung arus nominal, diperlukan informasi mengenai daya nominal motor dalam watt atau kilowatt, tegangan nominal dalam volt, faktor daya, dan efisiensi motor. Perhitungan ini memastikan bahwa sistem kelistrikan dapat menangani arus yang dihasilkan oleh motor tanpa mengalami kerusakan. Selanjutnya itu tujuan. Tujuan dari kita mencari besar dari masing-masing komponen pada rangkaian star delta otomatis yaitu yang pertama, optimalisasi desain. Memilih komponen seperti kontaktor, relay thermal, dan saklar otomatis dengan kapasitas yang tepat untuk menjamin operasi sistem yang efisien dan stabil. Yang kedua, keamanan operasional. Menentukan parameter yang sesuai untuk mencegah kelebihan beban dan gangguan listrik lainnya, sehingga menjaga keamanan selama operasi normal. Yang ketiga, efisiensi energi. Menghitung dan memilih komponen yang dapat mengoptimalkan penggunaan energi secara efisien, mengurangi biaya operasional dan dampak lingkungan. Yang keempat, pemeliharaan yang tepat. Memberikan dasar untuk jadwal pemeliharaan preventif yang efektif, menjaga keandalan dan umur pakai komponen serta sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan masuk ke manfaat. Manfaat dari mencari perhitungan pemakaian komponen pada rangkaian star delta otomatis adalah untuk meningkatkan kinerja sistem dengan pemilihan komponen yang tepat, menjaga keamanan operasional dengan menghindari kelebihan beban, mendukung pemeliharaan efisien, mengoptimalkan penggunaan energi, dan memastikan kepatuhan terhadap standar teknis yang berlaku dalam aplikasi industri dan komersial. Selanjutnya yaitu definisi I-nominal motor. I-nominal motor mengacu pada arus nominal dari sebuah motor listrik, yang merupakan arus yang diharapkan mengalir melalui motor saat beroperasi pada kapasitas penuh atau sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Arus nominal ini penting untuk merancang sistem kelistrikan yang tepat, mengatur perlindungan yang sesuai, dan memastikan motor beroperasi dengan efisiensi maksimal serta aman dari kerusakan akibat kelebihan arus. Selanjutnya, arus nominal dihitung dengan pertimbangan daya tegangan dan faktor daya, di mana P adalah daya motor dalam watt dan V adalah tegangan dalam volt, dan cos P adalah faktor daya untuk mencari in motor. In motor yaitu NIM kita ditambah 13 dengan NIM saya yaitu dengan 04 ditambah 13 yaitu menjadi 17 ampere. 17 ampere ini akan menjadi in motor V yaitu menggunakan 380 volt, cos P yaitu 0,85, terus akar 3 yaitu sama dengan 1,73. Penggunaan dari akar 3 ini dikarenakan kita menggunakan sumber 3 fasa. Yang ditanya yaitu S, yaitu daya yang terpakai. Untuk rumusnya yaitu in motor sama dengan S dibagi V kali akar 3 kali cos P, di mana in motor yaitu 17 dikali 380 dikali 0,85 dikali 1,73 akan menghasilkan S yaitu 9499,43. Selanjutnya yaitu definisi I-nominal pengaman. Arus nominal pada pengaman adalah nilai arus maksimum yang bisa dialirkan oleh pengaman atau pemutus sirkuit
Sebelum pengaman tersebut harus memutus aliran listrik untuk melindungi kabel, peralatan, atau sistem listrik dari kerusakan akibat kelebihan arus atau gangguan listrik lainnya. Untuk mencari in pengaman, in motor tetap kita menggunakan 17 ampere SF yaitu 1,2 SF. Ini yaitu safety factor sesuai dengan PUEL 2011. Yang ditanya yaitu MCB yang terbaca. Untuk mencari in pengaman yaitu in motor dikali SF, sehingga 17 dikali dengan 1,2 akan menghasilkan 20,4 ampere. Dikarenakan MCB 20, ampere tidak ada, maka kita memakai MCB 25 ampere sesuai dengan PUEL 2011. Selanjutnya yaitu definisi inominal kontaktor. Inominal pada kontaktor adalah arus maksimum yang dapat dialirkan melalui kontak-kontak utama kontaktor tanpa menyebabkan kerusakan atau penggunaan yang tidak normal pada perangkat. Ini penting untuk memastikan bahwa kontak-kontak dapat menangani arus yang diperlukan oleh beban listrik tanpa mengalami kegagalan atau overheating yang dapat membahayakan sistem listrik secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu mencari in kontaktor. Untuk mencari P sama dengan S dikali 0,85. 0,85 yaitu cos P. Yang diketahui yaitu P sama dengan 1175,8 dikali 0,85 akan mendapatkan hasil yaitu 9499,43. Yang ditanya yaitu in kontaktor. Rumus untuk in kontaktor yaitu P dibagi V dikali cos P, di mana P yaitu 9499,43 dibagi dengan V yaitu 380 volt dibagi dengan cos P yaitu 0,85. Maka kontaktor yang terbaca yaitu 29,41 ampere. Dikarenakan kontaktor 29,41 ampere tidak ada, maka kita akan menggunakan kontaktor yaitu 32 ampere sesuai dengan PUEL 2011. Selanjutnya yaitu komponen I nominal tor. I nominal pada thermal over relay atau biasa disebut dengan tor adalah arus nominal maksimum yang dapat terus-menerus dialirkan melalui relay. Tersebut dapat memicu pemutusan sirkuit. Thermal overload relay digunakan untuk melindungi motor dari kerusakan akibat kelebihan arus yang berlangsung dalam jangka waktu lama. I nominal digunakan sebagai referensi untuk mengatur parameter thermal overload relay agar dapat merespon dengan tepat saat motor melebihi arus. Nominalnya dapat kondisi beban berat atau anomali lainnya. Untuk mencari in tor, yaitu tor sama dengan in motor D 10%, yaitu in motor yaitu 17 ditambah 10% sama dengan 18,7. Diketahui yaitu in 10%, motor yaitu 18,7 in motor yaitu 17. Yang ditanya yaitu in tor. Rumus dari in tor sama dengan in motor ditambah in motor tambah 10%. Maka in motor yaitu 17 ditambah dengan in motor tambah 10% yaitu 18,7. Maka in dari tor adalah yang terbaca yaitu 19. Dikarenakan 19 tidak ada, maka sesuai PUEL 2011 kita menggunakan in tor yaitu sebesar 25. Komponen selanjutnya yaitu adanya on delay. On delay pada motor start delta otomatis adalah pengaturan waktu tunda sebelum motor beralih pada konfigurasi start ke delta setelah dinyalakan. Fungsi ini mengurangi arus awal saat motor mulai beroperasi dan mengurangi mengalihkan motor ke operasi penuh daya, mencegah lonjakan arus yang dapat merusak komponen sistem. Selanjutnya yaitu KHA kabel. KHA pada kabel gabungan mengacu pada kapasitas hantar arus.
Kapasitor hantar arus adalah kemampuan sebuah kabel untuk menyalurkan arus listrik tanpa mengalami pemanasan berlebih atau kelebihan suhu yang dapat membahayakan kabel itu sendiri maupun sistem listrik yang terhubung dengannya. KHA biasanya dinyatakan dalam ampere dan merupakan parameter penting dalam perancangan dan instalasi sistem kabel untuk memastikan keamanan dan kinerja yang optimal. Untuk mencari KHA kabel, yaitu in motor dikali dengan 1,25, maka akan memperoleh KHA kabel yaitu 21,25. Selanjutnya yaitu adanya kabel pengantar, yaitu alat yang digunakan untuk menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya, atau dari suatu komponen ke komponen lainnya sesuai dengan PUEL 2011. KHA kabel yaitu 21,25. Kita menggunakan kabel yaitu NYM, yaitu dengan ukuran 3x4 mm. Terus selanjutnya ada diameter kabel. Diameter kabel itu besar ukuran kabel atau besar dari diameter pengantar. Untuk mencari diameter kabel, yaitu akar 4 dibagi 3,14 dikali 2, yaitu akan memperoleh diameter kabel yaitu 2,25. Selanjutnya yaitu adanya RAB atau rencana anggaran biaya. RAB adalah dokumen berisi susunan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu kegiatan atau untuk menjalankan rangkaian start delta otomatis. Tujuan dari RAB adalah untuk memberikan gambaran yang pasti mengenai atau bentuk atau konstruksi biasar biaya dan pelaksanaan serta penyelesaian. Untuk RAB pada rangkaian start delta otomatis, saya menggunakan bahan yaitu seperti MCB 3 pasah Hager 25 ampere, MCB 1 pasah Hager 6 ampere, Tor Hager, push button NC PB 2511, push button NO PB 2511, kontaktor Hager, on delay Schneider, terminal, kabel jumper, kabel ke motor, kabel NYM 3x4, lampu indikator, dan motor 3 pasah TECO. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari tugas perhitungan pemakaian komponen pada rangkaian start delta otomatis ini menunjukkan bahwa pemilihan dan perhitungan komponen-komponen seperti kontaktor, relay thermal, dan saklar otomatis dengan tepat sangat krusial untuk mengoptimalkan efisiensi operasional serta menjaga keandalan sistem secara keseluruhan dalam aplikasi rangkaian start delta otomatis. Hanya sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara maupun dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.